الإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Adab-adab bertayamum. Matin halaman berapa? Cari seorang 34. Adab-adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air, apabila engkau ya you siap maneh itu lagi panjenengan tidak dapat menggunakan air karena satu, ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya. Banyu kededa tapi sudah berusaha mencari gitu. Berusaha mencarinya itu wajib. Yang kedua, atau kada kawa juga memakai banyu karena sebab uzur sakit garing, kada kau makai banyu. Bila kena banyu ujar dokter penyakitmu tambah parah, berarti itu kada usah kena banyu dan inya kena bertayamum aja. Yang ketiga, karena apa tadi? Atau ada halangan dari apa? Halangan diri, kalau itulah ada halangan dari sampai mencapai air, gitu Pak. Yalah. Ya sama-sama lah, dari diri duri sama. Dari iya, diri iya, duri iya. Sama kayak bahasa Arab tuh ada birrun, baknya di bawah, birrun artinya berbakti.
wa ta'awanu 'alal birr, berbakti. Ada lagi barrun. Barrun maknanya daratan, lawanannya lautan. Fil bahri wal bar, kalah. Itu apa tuh? Fil bahri wal bar. Nah, itu tuh. Bar barisnya di atas fathah. Bila birrun berbuat baik, bila barun daratan, lawanan laut. Bila baknya dhamma burrun maknanya gandum. Bur itu gandum. Ini sama nih. Pelain bahasa Arab ini lah. Bahasa apa ini? Bahasa yang ada diakui dunia. Anda kan Arab-Araban lah ya. Ya terserahlah. Atau ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas, atau sebab ditahan di dalam penjara. Itu yang ketiga. Ini yang disebutkan inilah halangan-halangan orang yang kadakawa memakai banyu jadinya betayamum. Itu yang ketiga tadi itu. Yang keempat, atau karena air itu sedikit. Kita baca aja dulu lah karena keterangannya. Atau karena air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Kawan itu kena termasuk binatang, kena keterangannya kena. Kita baca aja dulu. Yang kelima, atau karena air itu milik orang lain yang dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Seember 200.000 banyu, kadu sabudu pakai banyu itu. Itu kena itu keterangannya lah. Yang keenam, atau karena ada luka yang sakit di badanmu yang engkau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air, maka dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang yang fardu. Kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Tanah itu suci dan lembut. Maka engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan ibahatas sholat. Ke situ aja. Ibahatas sholat. Kita preteli itu nggak butingin. Apa mulai atas pulang. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air, kada kawa wudu, kada kawa mandi wajib karena banyunya kada kawa dipakai. Kenapa kada kawa dipakai? Kenapa kada kawa pakai banyu? Karena satu, ketiadaannya sesudah berusaha mencarinya. Ujar orang banyu kada di sini, cari hulu. Nang wajib itu kita mencari banyu. Misal hendak sembahyang, cari banyu kadada, cari banyu di belakang kadada, di pauduan habis. Lalu jangan langsung bertayamum, kadada aja banyunya di keran situ. Jangan langsung bertayamum, cari dulu, cari. Siapa mencarinya? Siapa mencarinya? Ada yang mengatakan sampai haddul ghaus. Kayak orang tuh berkuciak, bila masih kedengaran tuh kesana lagi. Kira-kira lah orang berkuciak mulai pagar sanawiyah kan, pandangan lanang di pinggir kartak kan. Tapi sunyi kayak ini nah. Jangan lagi kira. Kuciak lah, kayak uak-uak aja.
Kan nyaring tuh, sedang jauhnya itu. Cari dulu banyunya, jangan pasrah lawan keadaan. Jangan hingga mendengar kabar aja. Cuma curang kamu nyari, bodoh amat. Kalau Allah beri kita karamat, inya mencari kadede kita dapat taga, pukul banyu keluar kena banyu, apa pukul tanah keluar banyu kayak Nabi Musa, kan keren tuh. Wadrib bi'asakal hajar, pukul wahai Musa batu itu dengan tongkatmu. Fanfajarat min husnata asyrata aina, maka keluarlah memancar air 12 mata air. Kalau Allah berikan karamat itu gasan umat Nabi, apa yang kada bisa? Allah maha mampu. Kadada jurang banyu di situ dosa dicari, tayamum lagi kada. Karena ini syarat kita boleh bertayamum mencari banyu, lain dengar kabar aja. Bodoh pokoknya, pun cari pokoknya, cari. Tahu-tahunya ujar pohon getah misal bersuara, pohon getah, pohon nior aja dah. Ujar pohon nior, oh paloi, coba kamu tapak aku nih ya, keluar tuh banyu kena. Puk dia tapak keluar banyu, bodoh lagi. Pahle aja kawan di mana kamu bodoh. Mau tahu kah? Tuh mau tahu banget kan? Kan bisa aja itu kan. Intinya mencari dulu. Paham lah? Jangan pasrah lawan keadaan. Yang kedua, atau sebab udur sakit. Ujar dokter bila kena mata, picak matamu dong. Jangan kena mata banyak. Ya, wah, nah. Karena kau mau injun ini. Arit naik lo, butuh jangan kau. Mau injun kau aja. Ini kada disapu kamu aja. Modelnya orang sakit mata, keperiksa ke dokter mata, lalu jadi dokter spesialis mata, ini sudah diobati, sudah diatasi, cuman ini ada pepantang pian, jangan makan makanan nang karas, nang kaya batu misal, atau nang kaya apa, karas-karas apa, bau misal dimakan, pako dimakan, pohon paring dimakan. Tuh orang Kalimantan tuh pohon paring dimakan. Ya, pohon nior digugut. Ya lah. Ujar dokter jangan kena mata sementara ini banyak lah. Kami beri jangka tengah 2 bulan jangan kena banyak dulu supaya penyakitmu ini cepat sembuh. Bilanya kada, kayaknya kan bisa buta. Bila dokter ucap kayak itu ya dah. Berarti boleh pakai tayamum gitu. Kada usah pakai banyak, debu. Dulu suah Imam Ahmad bin Hambal waktu sakit mata, ujar dokter jangan kena banyu, tapi Imam Ahmad bin Hambal tetap tengah malam qiyamul lail, salat tahajud, hendak berwudu pakai banyu, ditangati oleh nang anak, wahai ayah, tabib telah melarang anda untuk menggunakan air. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, an-nafi' wad-dar huwallah, yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah, bukan air, bukan banyu, bukan apa. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal berwudu pakai air, pakai banyu, seketika itu juga mata sidin sembuh. Padahal dokter menyuruh bapak pantang. Karena bila dokter menyuruh bapak pantang lawan pian, jangan diperdulikan itu. Tapi yakin kayak Imam Ahmad bin Hambal, teman kita ini kan hambalnya aja. Lain imam. Imam itu sang pemimpin dari segi ilmu agama. Kita ini hambalnya aja, imamnya ada. Itu membuktikan Allah punya kekuasaan yang di luar akal sehat manusia. Paham lah? Jadi dokter jangan kena banyu. Tahu-taunya kena banyu sehat Imam Ahmad bin Hambal. Tuh. Mantap juga ini nah. Bapak aja lah. Itu tanggung risiko masing-masing tapi tanggung risiko masing-masing. Nah, jadi kalau ada kuat keyakinan lagi kada usah konyol-konyol kayak itu. Kalau keyakinannya kuat, ya ala kulli hal, lihat keadaan kita. Siapa kita nih? Amelah. Jadi kalau sebab udur sakit maka kada apa-apa. Yang
Yang ketiga, atau ada halangan dari sampai mencapai air disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan dalam penjara. Ini contoh orang di daerah gurun pasir atau di hutan, inya hendak berwudu, banyu di rumah atau banyu di tempat inya ada. Ya anggaplah orang musafir di zaman Rasulullah, musafir pakai onta, pakai kendaraan, hendak wudu, banyunya habis. Lalu pas mencari, tahu ya ada banyu di situ, tapi ada binatang buas. Pamelah, bila dijalani itu jangan dimakannya binatang buas. Binatang buas itu paling takutan lawan darah haid. Jadi bila takutan lawan binatang buas, bawain ini nang lagi haid. Ada dalam kitab Hayatul Hayawat Al-Kubra karangan Al-Imam Ad-Damiri, juz pertama ada, yang coba baca tuh. Binatang buas khususnya singa paling takutan lawan darah haid. Entah kenapa, wallahu a'lam. Itu di dalam kitab itu dah. Enggak ada percaya juga ya. Ada binatang buas. Bila bini rahat haid tuh kata bapak disuruh bini dulu. Cobain lah. Ada murah di rumah. Oh, murah di rumah. Ayo omanya, kem haid kelak. Ini kitabnya nah. Cetakan Darul Fikri, Beirut, Lebanon. Juz pertama itu ada disebutkan paling takutan lawan darah haid. Nang kedua, binatang buas takutan lawan tulisan Daniel. Tahu Daniel? Kalau orang Eropa Barat, Daniel itu seorang nabi yang menaklukkan singa. Singa itu ditunggang oleh Daniel. Bahkan ada orang diisi cincin ukirannya Daniel. Berbibinian kena ya yang kena. Padahal lain lah. Itu ya tafaulan lah, ambil kesan baik, syariat toh kada melarang, tapi lain itunya memang Allah yang menciptakan kekuatan dan upaya di situ sehingga terciptalah suatu yang dikehendaki atau yang kita harapkan. Ya kalau mau main hakikat-hakikatan ya Allah barataan naik. Hakikat itu urusan hati, boleh dibawa keluar bau kayak tahi kena. Tahi itu di dalam, coba keluarkan buah haruk. Dia makannya di dalam. Hakikat, ilmu hakikat di dalam, jangan dikeluarkan di mutok. Berbahaya, berbau. Tampilin orang kena. Kamu ini nampilin apa aja waninya? Allah nama nampilin tuh. Allah nama gerak akan aku, nama gerak. Allah nama kehendak kala. Allah menghendaki aku menampilin ikam, makanya malakuk teh kupiah mutu pirot kala. Tuh, model kayak itu. Baiklah ilmu hakikat itu dikeluarkan. Orang belajar ya juga. Karena ada belajar, mah bisa aja. Pian kita tahu yang itu. Cuma ada orang-orang yang tujuh mau kaya supaya dipadakan harat ilmu hakikat. Padahal bahira kin mahajan nah juga. Namun kada hendak mahajan berdiam di kasur, namunnya Allah Ta'ala nang berkuasa kau mengeluarkan tahimu itu kada usah salang ke WC. Paham? Itu lain diungkai-ungkai untuk lain diungkai-ungkai di tengah umum supaya dipadakan aku di ilmu makrifat, paham ilmu hakikat tahu. Enggak. Guru-guru di pesantren ya kada wani mungkai yang itu. Kecuali belajaran khusus dan itu bahaya. Alhamdulillah kalau sampai salah kufur. Nah terus mana tadi ada binatang buas jadi kada wani iyalah. Nah kada wani mencari banyu ya sudah pakai debu tanah tadi, tanah yang berdebu atau debunya aja langsung. Jangan coba-coba kena bini disuruh lah. Ujar Nabi ini pian kan nggak ada apa-apa ay. Ujar dalam kitab nih, kitabnya Nabi binian tuh darah haid takutan lawan apa darah haid itu binatang buas takutan nih nah.
Ujian Nabi ini apa juga sama-sama pian tuh buas juga tuh sama-sama buaya juga kan ada papa gitu. Oh kawan ya kan. Kayak buaya gitu ha. Kawan pian juga lah. Imbang satu-satu. Paham lah? Paham. Intinya dasarnya kada kau mengambil banyak tuh. Ada binatang buas. Kan kayak dahulu mungkin ada serigala, ada harimau macam-macam. Menua ini kada ada lagi binatang buasnya. Nah ada mungkin ya, misal contoh bibinian. Bibinian hendak sembahyang tahajud malam. Lalu ini hendak bodoh, banyunya orang ono, entek, ada banyunya. Ada banyu di mana? Tuh sungai di luar. Tapi antara rumah inya lawan sungai banyak preman lagi apa yang namanya? Lagi santai, lagi menikmati apa yang dinikmatinya gitulah. Takutan diganggu, khawatir disakiti, dan kada sekali dua sudah kejadian, maka ini sesuatu yang kotor. Ada apa? Canggih banget ada beginian kayak itu. Ya. Mana lagi? Nomor 4. Atau karena air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Banyu ada, nih saya ini banyunya lah. Ini cukuplah bodoh lah. Cukuplah gesan bodoh lah. Gesan minum mulut gini kada cukup ini. Cukuplah bodoh lah. Berapa 200 mili udah cukup lah. Rasulullah cukup ini. Kalau kita ada ini nyala buku kumur ini. Rasulullah butuhnya 1 mud ini sini kurang lebih. Kawan ini kita ini masih muha sekali gitu semua di mayung ini. Banyu ada cuman sedikit. Lalu bingung, bila aku bodoh pakai banyu ini kayak pakainya aku minum. Ada ini ke sono di padang pasir kada ada banyu lagi di ampah nih banyak ini banyu ini sungai itu ada kehabisan. Ada kisah di padang pasir sana. Nah lalu banyu ini gasan apa? Biar raja gasan minum, kita hendak sembahyang pakai debu tayangan. Ini maksud dari banyu ada sedikit hanya cukup untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Dahaga kawanmu. Tapi ada yang lebih parah, Ben. Kawan itu kawan. Kawan itu sahabat, kawan kita. Bila kita julungi ini banyu kayak apa aku bodoh gitu. Ini sudah minum dah. Sudah minum sampai haus, lalu kawan datang entah banyu pang ya. Bila kamu ada bari mati aku kehausan. Lihat dulu orangnya. Bila kita tahu ini tarikus shalah harus diberi. Orang yang meninggalkan sembahyang kada patut diberi banyu walau matinya mati kehausan dalam kita pikir itu kada apa-apa. Bahkan lebih mulia seekor binatang kayak kambing misalnya. Ini banyu, bila aku bodoh pakai ini kambing, ku kehausan mati. Ya sudah julung pakai kambing, awak tayamum. Ini banyu, awak hendak bodoh. Ada kawan nak ada suasana buyang lalu-lalu, jangan dibari, mananya mati. Itu dengan kita pikir kayak itu. Lain jerulun lah protes pian ulama itu. Ulama itu jadi nabi juga. Ulama itu connect lawan Rasulullah. Kehidupannya selalu mencontoh Nabi Muhammad. Nang dipikirakannya selalu Nabi Muhammad. Lalu mau kada mau mereka selalu melihat Nabi Muhammad baik dalam tidur atau secara yaqzatan. Jadi apa yang dikarang mereka itu kan dilepas daripada ilham dari Allah. Fa'innahu yanduru binurillah, karena mereka melihat segala sesuatu atas ilham yang Allah berikan dengan cahaya keimanan mereka yang kuat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kada dakwah dari kita sini orang yang meninggalkan sembahyang, amin ya rabbal alamin. Yakin aja kita. Walaupun dahulu suah, marah dahulu. Belum gitu suah dulu kalau sembahyang lagi ke anak.
cakai sembayang. Paham jangan? Paham lah. Intinya kada kau makai banyu, karena mungkin banyunya sedikit, mayu minum aja, atau hendak mencari ada binatang buas, atau ada para mungkin preman yang kejam, yang terbukti dengan kejamannya, atau ada udur sakit, atau apa tadi dasar banyunya kedada, ya ala kulli hal boleh kita bertayamum. Bagaimana tadi nomor berapa lagi? Nomor 5. Minum dulu dah. Iya minum loh. Dapat dibuka. Alhamdulillah. Sedikit begini. Nomor berapa? 5. Atau karena air itu milik orang lain, mumpun orang yang dia tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Banyu sember berapa? 1.000. Gopek. Nyaho teh gopek seberapa? Gopek eta 500. Misal banyu orang 1.000 sember, yang ada 200.000 sember, itu sah bodoh bertayamum aja walaupun bajunya ada. Pahamilah, kayak itu aja keterangannya ini. Intinya banyu larang musim kemarau hingga inya aja nabi isi banyu ada bertingkah benar pulang. Ini kada boleh nah, bahasanya tuh apa adanya di atas penderitaan orang lain, Pak. Apa sebelumnya? Apa sih? Di atas bahagia di atas penderitaan orang lain. Satu sisinya dapat duit banyak, orang lain samsara. Naudzubillah min dzalik. Coba kita tiru, ada sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan yang beliau membeli satu sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Islam kesusahan mencari banyu, nak berkabun ngalih, nak memasak ngalih, sarabang ngalih banyu kadada, ada di situ banyu sumur milik orang Yahudi. Lalu ditukari oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu diwakafkan gasan kaum muslimin. Itu sahabat Nabi Sayyidina Utsman banyak mana pahala beliau tuh. Ini kadang diulah-ulah istilah mainnya kita orang. Padahal siapa ada, iyalah. Kalau dibandingkan pahala yang kita berikan kepada orang yang memerlukan air, oh gananya man saqa musliman saqahullah yaumal qiyamah. Siapa yang memberi minum orang muslim, memberi minum tuh walaupun sedikit, saqahullahu yaumal qiyamah, Allah akan memberikan inya minum kena di hari kiamat. Di hari kiamat kena ada lagi warung jablay, ada lagi warung kopi, ada lagi orang berjual banyu kehausan, matahari parah lawan kepala kehausan. Di mana ada dapat banyu minum? Orang-orang yang minum rahat itu diantaranya orang-orang yang ketujuh memberi orang muslim di dunia minum. Alhamdulillah. Ini kada dilarangi berjual. Ya kalau berjual standar harga ya kada apa-apa lah. Kalau standar misal berapa? Udah tahu juga suruh kabanyu. Pahamlah. Terakhir, atau karena ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir atas kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Jadi banyu itu bila dipakainya awaknya kena mudarat, maka semua alasan-alasan di atas tadi membolehkan seseorang untuk bertayamum. Maka ada paham betakon? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh seseorang berwudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Waalaikumsalam. Ini hendak kita bahas mengenai wudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Boleh, jangan bebejaan mengeluarkan asma-asma Allah, jangan berbismillah kayak itu, dalam hati aja. Mau pada mau ayo oleh dalam kamar mandi yang ada WC-nya. Kalau wudu ya sah. Jadi kayak nanang dudi bila bolah rumah WC pisah, kamar mandi pisah, tempat wudu kalau bisa di luar. Setting baik-baik karena mulai dari situ ibadah kita. Mulai dari situlah. Nah, kalaupun sudah tahulah ya apa boleh buat. Tetap kita berwaspada, jangan membawa ngaran Allah atau kalimat-kalimat yang di situ mengandung nama Allah, nama-nama mulia atau nama-nama malaikat, apa nama nabi. Terus habis jima pahle mau mandi tapi tidak ada air, bolehkah diganti dengan tayamum? Boleh, hanya sudah kita bahas tadi, tapi jangan bergulung di debu. Apalagi ada debunya digugus kakak ke sini, misal kakak tiak, misal debu, misal gulung-gulung, sampai ke burit-burit debu, jangan. Tetap darbatain, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan, cukup. Baik menghilangkan hadas besar atau ini kada menghilangkan hadas lah, hanya sebatas membolehkan. Makanya niatnya waktu tayamum, kena kita bahas setelahnya pelajaran kita. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah, sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Jadi kalimatnya untuk membolehkan, lain menghilangkan hadas besar. Karena hadas kada mau hilang dengan tayamum. Hadas itu hanya hilang lawan banyu. Jadi misal junub, hendak mandi junub banyu kadada, ya sudah pukul beng saja aku bertayamum membolehkan sholat fardu kana Allah Ta'ala. Bung sekali lagi, karena ada syarat-syaratnya. Jadi sekali kesan muka, sekali kesan tangan, dah kayak itu aja. Kalau salang debu di pula-pulai ke awak, agak lah, kan kasus paling panas matanya. Ini itu belum diurus. Nah pajar bini kada sembahyang juga lagi kalimpanan mataku. Kenapa nya muka kalimpanan mata debu di kayak itu? Janganlah, itu ada sahabat Nabi dulu kayak itu. Ada paham. Jadi alhamdulillah berkat belajar tahu kan, jadi kada usah dipulai ke rumah, kada usah dipulai ke awak saikungan. Kada kayak mandi wajib mandi wajib ya dasar kayak itu sistemnya sudah. Saikungan harus karena sailanul ma ila jami'il badan, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Itu kalau mandi junub. Tapi kalau tayamum kada. Niatnya sama, baik hadas kecil, baik hadas besar, intinya kita ini hendak sembahyang banyu kadada. Jadi niatnya nawaitu tayammuma listibahatis shalah, sahaja ku bertayamum untuk membolehkan sembahyang kayak gitu ya. Baik mandi apa hadas kecil atau hadas besar, karena hadasnya ya kan bakal hilang gitu. Saya dari lahir sampai sekarang dan sudah mempunyai anak 3 orang, tambah lagi. Sementara sampai saat ini saya belum diakikahkan oleh orang tua saya. Yang saya tanyakan adalah, tadi berkisah aja rupanya lah. Satu, apakah boleh saya mengakikahkan diri saya sendiri? Boleh. Dan anak-anak saya boleh. Sementara orang tua saya masih hidup. Sebetulnya kayak ini lah. Waktu kita lahir,
yang disunnahkan mengakikahi adalah siapa nang maongkosinya, nang maongkosi, nang menanggung biaya kekanakannya sampai tua, kira-kira siapa? Biasanya kan abah kan, biasanya abah. Kalau abahnya kan ada, mamanya aja ada, abahnya meninggal dah kayak Rasulullah 2 bulan ditinggal abah, mamanya aja ada serangan, mamanya juga nang maongkosi, mamanya nang makikahi kena. Alaman tajibu nafaqatuhu, kepada orang nang wajib menafkahi orang tersebut. Kalau bininya aja nang ada, lakinya sudah meninggal, si bini ini jadi tulang punggung, maka si bini ini, mamanya ini akikahi. Jadi akikah ini sebenarnya tugas orang tua kita, tugas mama abah kita atau kakek kita, lain tugas kita. Tugas kita mengakikahi anak kita. Adapun mengakikahi diri kita sendiri, ini lain tugas kita aslinya. Tapi kalau anak akikah kesan seorang ya kada apa, anak tiap hari ingin akikah baik. Ada seminggu sekali nyembelih kambing, mau apa aja orang akikah aku. 2 ekor kambing. Kan 2 ekor mau pulang, lakian. Tapi ada ulama mengatakan itu kada boleh, itu jatuhnya cuma sedekah lain akikah. Ya lepas dari itu, baik itu akikah atau kada, nang nyata kita sudah nyembelih kambing untuk disedekahkan, asal maksud pahala dah sampai. Adapun mengakikahi diri kita sendiri, aslinya itu bukan disunnahkan aslinya, karena akikah itu tugas kuitan besan anak. Amelah itu tugas akikah. Rasulullah mengakikahi diri seorang tua dalam riwayat, mengakikahi cucu Sidin, Sayyidina Hasan Husain pernah, dan mengakikahi umat beliau yaitu kita ini Yosua diakikahi oleh Rasulullah. Yang kedua, apakah boleh saya mengakikahkan diri saya sendiri dan anak-anak saya serta orang tua saya yang masih hidup? Ya itu tadi sudahlah. Yang nyaman tuh gini, kalau abah kita masih hidup, orang tua kita masih hidup, kalau dia hendak minta akikahi, tapi expired sudah, tua udah, tapi ada apa lah, ambil sedekah misal, oke, ada ulama yang membolehkan julung duit 4 juta lawan mama abah, kalau suruh nukar kambing, bah, dulu bahaya lu diakikahi kada kalau kada. Kenapa ada dia kaki bah? Duit kada ada. Nukar kuri kambing ini kada kawako. Iyalah. Kada kawan nukar kuri nukar baras jangan ali. Bagaimana makikahi kam? Kayak ini bahaya. Ulun tetap hendak minta akikahi. Mungkin ulun maklum aja bahari biar kada berduit kan. Ya ala kulihal alhamdulillah dan ajaki ini nambah duit 4 juta biar tukar kambing biar niat makikahi ulun. Ulun duitnya. Kalau kada yakin lawan abah, kalau abahnya dewa judi juga nih, ya lah, julung 4 juta, gitu kan? Wah, abahnya 4 juta nih, kesan bagi ke anak. Namun ku pasang dadu gini, mesti jadi 40 juta kan? Kan menjanjikan ujar Pak Haji Romai Ramadan, menjanjikan kemenangan, kan itu kan? Pasang 4 juta habis. Mana kambingnya bah? Lapas. Iya lah. Masa kambing lapas? Bila kada yakin juga bawakan kambingnya, nah kambingnya, atau bawa sidinnya sesekali ke tukang penyembelihan kambing. Pokoknya gampangnya matas yang itu, intinya sidinnya masih hidup, entah julung duitnya, entah julung kambingnya, entah sidin kita bawa langsung ke penyembelihan. Mana tukang sembelih kambing, mana kambingnya nih. Nah kayak inilah, ini bah duit kesan pian tukar kambing tuh, pian tukar kambing tuh. Lalu minta sembelihakan lawan si amang tukang sembelih, menyatakan makikahi ulun baik. Oke, ya apa? Nah, itu bagus tuh. Pamelah. Nggak habis kira. Habis kira. Sallu ala nuril ladzi araja as-samaa ya fawza man صلى عليه وسلم صلوا